Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Muhlis Solehudin atau biasa dipanggil dengan Pak Ulis. Kita bertemu di pembelajaran tema. Saya guru kelas 6 B SDN Kalimun 5. Hari ini kita bakal membahas buku tema 1 dan masuk kepada pembelajaran 6. Buka buku di halaman 55 ya. Di halaman 55 di situ dijelaskan lagi atau diingatkan kembali tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ya. Karena apa? Karena tumbuhan itu mampu memberikan kita makanan ya, dimanfaatkan untuk menjadi makanan, dimanfaatkan untuk menjadi obat, dimanfaatkan untuk menghirup udara ya. Tanpa ada tumbuhan kita nggak bisa hidup karena nggak ada udara yang bisa kita hirup dari gas oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Terus juga bisa menjadi sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia ya. Dapat menjaga kesehatan misalnya kalau misalnya ingin kalian tetap fit, wah malam-malam ini kok rasanya terasa lebih dingin, kenapa nih? Wah kayaknya enakan minum susu jahe. Jahe itu dari tumbuhan, susu itu juga dari hewan yang mengkonsumsi tumbuhan. Karena kalau misalnya hewan nggak mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, maka hewannya juga pasti bakal sakit, cepat mati, dan akhirnya punah. Dan dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap harinya. Hari ini kita kalau misalnya nggak makan, oke lah kita makan, tapi nggak makan makanan yang berasal dari tumbuhan. Kayaknya kurang ya. Kita nggak makan nasi, kita nggak makan kentang, kita nggak makan singkong, kayaknya kurang enak gitu. Apalagi kalau misalnya kita hanya memakan hal yang berasal dari hewan, daging, dan daging pasti daging. Daging burung, daging kelinci, daging kambing. Terus yang ada malah darah tinggi, kolesterol, banyak penyakitnya. Tapi dengan tumbuhan mampu menjaga kesehatan kita. Lanjut. Nah, di sini ada bermain cepat masuk. Cepat masuk di sini sebuah permainan yang diadakan harusnya di sekolah ya, tapi karena memang di rumah, jadi kita skip saja. Langsung kita masuk ke halaman 57. Di situ ada bacaan dengan judul tumbuhan sumber karbohidrat, protein dan vitamin. Jadi tumbuhan itu memiliki karbohidrat, protein juga, dan tentunya banyak vitamin. Lanjut, saya langsung ke tugas ya, karena video kali ini bakal singkat karena akan digabungkan dengan pembelajaran 5 yang sebelumnya sudah saya bikin. Ya makanya kelasnya sama, ini di kelasnya Bu Eka atau kelas 2. Kita langsung ke tugas. Tugasnya adalah 1, yang ini ya. Kalian tulis ide pokok atau gagasan utama, kalimat utama, ide pokok dari suatu paragraf, dari masing-masing paragraf yang berasal dari bacaan tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Paragraf 1, ide pokoknya apa, kesimpulan kalian apa. Paragraf 2, ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. 3 pun begitu. Lanjut. Tugasnya 1 itu halaman 58 1-3. Tugas pembelajaran 6 halaman 58 nomor 1-3. Dan di halaman 59. Ya. Tugasnya di halaman 58 1-3 tadi paragraf 1 kalian tulis ide pokoknya apa, lalu kesimpulannya apa dengan ide pokok yang telah kalian temukan. Lanjut adalah di halaman 69 kalian menggabungkan ya. Di sini kan nih ada nih sedekat ya.
Di sini kan ada paragraf 1, ide pokok, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari paragraf 1, kesimpulan paragraf 2, kesimpulan paragraf 3 kalian gabungkan dalam suatu bacaan, ya. Kalian gabungkan dalam suatu bacaan. Nah, gabungkan itu bisa harus dengan menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung di situ ada 1, menggabungkan biasa dan dengan serta. Misalnya, aku makan nasi dan lauk pauk. Nah, aku makan nasi dengan lauk pauk. Aku makan nasi beserta lauk pauk. Nah, ini menggabungkan hal yang biasa atau kata-kata yang biasa. Terus, menggabungkan pilihan. Kita diminta untuk memilih, biasanya di situ ada atau. Aku ingin makan nasi atau singkong. Aku ingin makan ubi atau kentang. Ya, di situ ada pilihan. Ada kata penghubung yang berupa atau untuk menentukan suatu pilihan. Lanjut, menggabungkan pertentangan. Ya, misalnya makan lagi. Contohnya, karena kalian insya Allah semuanya pasti makan ya. Jadi gampang lah masuknya. Nyerapnya gitu, nyerap kotaknya insya Allah. Lanjut, pertentangan. Aku ingin memakan nasi, tetapi mama memasak singkong. Ya. Aku ingin memakan kentang, namun mama memberiku ubi. Ya. Bisa menggabungkan kata dengan kata penghubung pertentangan tetapi atau yang namun. Lanjut, pembetulan. Aku hanya memakan nasi, ya. Melainkan aku tidak memakan ubi, tetapi aku tidak memakan ubi, melainkan aku memakan nasi. Menggunakan kata melainkan. Penegasan. Penegasan itu harus ada kalimat atau kata yang memperkuat kata sebelumnya. Misalnya, aku suka makan nasi di sekolah, bahkan di rumah aku tak malu untuk mengambil 2 piring nasi, ya. Terus jangankan di rumah, di sekolah aja aku berani, misalnya. Lanjut, batasan. Aku ingin menulis, tapi aku ingin meminjamkan spidol kepada temanku, tapi aku hanya memiliki 1 spidol. Lanjut ke urutan. Nah, ini urutan misalnya ada suatu kegiatan atau suatu yang berkesinambungan. Aku melangkahkan kaki sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan seterusnya. Mengurutkan. Terus urutan selanjutnya biasanya setiap hari aku bangun dari tidur, kemudian aku sholat subuh, selanjutnya aku membereskan tempat tidur. Persamaan, ya. Persamaan seperti sebuah pengertian atau seperti sebuah penjelasan. Misalnya kita menggunakan kata adalah, ya. Jeruk adalah buah yang mengandung vitamin C. Persamaan sama aja nih. Vitamin C terdapat dalam buah jeruk. Ya. Jadi jeruk adalah buah yang mengandung vitamin C. Terus vitamin C terkandung dalam buah jeruk. Jadi persamaan, sama aja. Penyimpulan, jadi karena oleh sebab itu. Jadi karena oleh sebab itu. Penyimpulan. Penyimpulan ini biasanya kalian simpulkan untuk membuat suatu hal yang tegas, hal yang kalian anggap itu harus diucapkan. Misalnya, jadi apa ya? Jadi, ya. Penyimpulan. Ketika kalian bermusyawarah. Jadi, hasil musyawarah kita jalan-jalan ke pantai. Jadi, kesepakatan kita main bola.
Karena ini biasanya digunakan untuk suatu alasan. Misalnya, maaf Bapak, saya telat karena di jalan sepatu saya bannya bocor, kan lucu. Ya emangnya pakai sepatu roda. Misalnya di jalan sepeda saya bannya bocor. Atau oleh sebab, kita menggunakan kata oleh sebab itu, ya. Bapak, aku begadang, oleh sebab itu aku kesiangan. Bapak, aku nggak ada kuota, oleh sebab itu aku nggak ngerjain tugas, ya. Oke, sedikit informasi. Bagi kalian yang menonton video ini, informasikan kepada teman kalian yang memiliki kesulitan dalam kuota. Silahkan datang ke sekolah, ya. Datang ke sekolah menggunakan seragam dan temui saya di sekolah untuk meminta tugas langsung, ya. Jangan sampai nggak ada usaha sama sekali sehingga tugas tuh blank, cuek, bebek, ya. Pokoknya datang ke sekolah. Kalau yang nggak punya kuota, ya, yang nggak punya kuota sehingga nggak bisa nonton video, atau nggak punya teman untuk nebeng, atau nggak punya tempat kantor atau apapun yang sekiranya memiliki wifi atau jaringan internet untuk menonton video ini, kalian bisa datang ke sekolah, minta tugas dari saya langsung. Bapak, tugas hari ini apa? Bapak, tugas hari ini apa? Oke? Sekian kata penghubung, ada penghubungan biasa. Ini kata di sini namanya, kalau di catatan, ya, di catatan saya, simbol seperti ini berarti kalimat atau kata yang di atas itu sama dengan kata yang paling atas dengan yang ini. Jadi ini tuh dibacanya menggabungkan. Kenapa menggabungkan? Karena ini sejajar dengan kata menggabungkan. Maka untuk mempersingkat waktu, namanya juga sebuah catatan, saya bikinnya seperti ini. Jadi ada menggabungkan biasa, menggabungkan pilihan, pertentangan, pembetulan, penegasan, batasan, urutan, persamaan, penyimpulan. Dan itulah tugas kalian untuk hari ini, yaitu tugas halaman 58 halaman 58 nomor 1 sampai 3 dan halaman 59 kalian simpulkan, kalian menggabungkan kesimpulan-kesimpulan kalian dari gagasan pokok tersebut. Kesimpulannya kalian gabungkan lalu dijadikan suatu bacaan dengan menggunakan kata penghubung yang tersedia di sini. Oke, sebelum selesai saya akan memajukan kamera ke papan tulis agar kalian mudah dalam mencatatnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk menjeda. Jangan lupa dijeda tugasnya. Sudah ya? Kalian jeda, kalian catat. Jadi nanti yang dikumpulkan, yang dikerjakan sama kalian, yang dikirimkan foto adalah catatan ini di buku tulis, serta tugas yang ada di pojok kanan atas itu. Cukup ya? Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika berkenan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.